Perkenalkan, nama saya Lodovicus Francois Narikola, biasa dipanggil Anco, kelas 12 IPS. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang Ahmad Subarjo. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ada beberapa tokoh pahlawan yang pasti masih dikenal sampai saat ini, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Said Timlik. Selain itu, ada beberapa tokoh penting yang terlibat. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Meski tidak sepopuler tokoh-tokoh lainnya, namun beliau memiliki peran yang penting dalam sejarah Indonesia, terutama menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Raden Ahmad Subarjo Djojo Adiserjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di daerah Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Beliau adalah putra dari pasangan Teuku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Sang ayah merupakan keturunan bangsawan Aceh dari Pidi yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan jabatan sebagai mantri polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sedangkan sang ibu Wardinah adalah putri dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Pada awal masuk sekolah, Ahmad Subarjo masuk ke Sekolah Rendah Eropa 3 yang letaknya di daerah Keramat. Kemudian beliau pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B atau disingkat ELSB di Schoolweg dekat daerah Pasar Baru. Setelah berhasil lulus dari ELSB, Ahmad Subarjo masuk ke Sekolah Pangeran Hendrik. Dan setelah 2 tahun berjuang, beliau pun mengundurkan diri dari Sekolah Pangeran Hendrik dan pindah ke Sekolah Raja William III di Salemba. Ahmad Subarjo berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Raja William III pada tahun 1917. Selanjutnya, Ahmad Subarjo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di bidang hukum internasional pada tahun 1919. Pada tahun 1922, dia memperoleh gelar sarjana muda hukum dan mendapatkan gelar sarjana penuh pada tahun 1933 dengan gelar Master in the Rechten atau sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Ahmad Subarjo mulai mengikuti dan berpartisipasi dalam usaha untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan orang yang sangat aktif berperan dalam berbagai bentuk usaha untuk memerdekakan Indonesia. Peran-peran beliau yaitu menyumbangkan berbagai pemikirannya pada sidang BPUPKI dalam penyusunan dasar negara, memberikan gagasan yang akhirnya dimasukkan sebagai paragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia 9, berperan sebagai penasihat di dalam organisasi PPKI, dan di dalam peristiwa Rengas Dengklok, beliau dapat meyakinkan akan terjadinya proklamasi kemerdekaan kepada golongan muda dengan jaminan nyawanya. Beliau juga dapat meyakinkan para golongan muda akan pelaksanaan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Beliau menyatukan berbagai perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Yang terakhir ialah beliau menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan. Itulah beberapa peran besar dari Ahmad Subarjo. Dari situ nilai yang bisa diambil dari Ahmad Subarjo ialah nilai dalam nilai Pancasila
dalam sila ketiga yang ditunjukkan oleh jiwa dan semangat